apa mungkin seperti inilah ya regenerasi dari kalangan para kabib-kabib ini. Ya, nggak penting ya baca Al-Quran itu dengan bacaan yang indah, makhrijul huruf jelas. Yang penting gua ini ya keturunan Nabi, cucu Nabi, anaknya Habib, ya sudah, gua bebas sebebas-bebasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ini ada satu video dari sang putra mahkota. Wis, ini luar biasa gelarnya ya, putra mahkota. Ini nggak ngerti siapa yang ngasih gelar seperti ini, teman-teman. Jadi kesannya itu kayak kerajaan. Ini putra dari Pak Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni kesalahannya. Ini sedang baca Al-Quran, teman-teman. Tapi ya, saya perhatikan kayak orang main-main begitu ya. Inna fatahna laka fatham mubina, kayak begitu ya. Jadi saya ini ingat salah satu Habib senior yang diwalikan, teman-teman, baca Al-Qur'annya juga seperti ini. Nanti kita simak videonya. Jadi begini, teman-teman, ini bukan masalah irama ya atau karakter suara. Karena kalau masalah irama, ada orang yang bisa berirama, ada yang enggak. Karakter suara juga beda-beda, ada yang berat, ada yang tipis, teman-teman, ada yang cempreng gitu ya. Tapi mbok ya diperbaiki ya adab ketika baca Al-Quran. Kemudian dari segi kejelasan makhrijul huruf ya. Ulama-ulama zaman terdahulu, coba kalian buka biografinya dari Imam Syafi'i. Yang pertama kali mereka pelajari itu Al-Quran. Imam Syafi'i itu disebutkan kalau nggak salah 7 tahun atau 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, kemudian baru belajar kitab, baru boleh berfatwa ceramah, teman-teman. Ya, tapi kita ini heran. Ya, generasi dari para kabib-kabib ini, teman-teman, belum bisa baca Al-Quran ya, berantakan seperti ini, sudah dikasih panggung ceramah ya. Apa seperti ini ya, regenerasi dari kalangan para kabib-kabib Ba'alawi ini, teman-teman. Nggak perlu berilmu, yang penting ada keturunan Habib, yang penting gua ini anak cucu Nabi Muhammad, ya sudah bebas, teman-teman. Ceramah, dawir, segala macam. Subhanallah. Coba kita simak videonya, teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي منفعنا ببركتهم. Nah, itu teman-teman, tadi kalian sudah nyimak. Ini namanya Atos, teman-teman ya, Habib Atos. Yang sebelahnya itu Ali.
Itu yang sering kita reaction teman-teman. Jadi di awal tadi dia baca surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Jadi sekali lagi teman-teman, kita bukan bicara masalah irama ya. Ada orang bisa berirama, ada yang enggak ya. Kemudian ya karakter suara itu juga beda-beda teman-teman. Bukan itu permasalahannya. Tapi ini masalah kejelasan huruf, makharijul hurufnya teman-teman. Kemudian adab juga ketika membaca firman Allah Azza wa Jalla. Dan ini kan ya masih muda teman-teman ya. Masih banyak waktu untuk belajar Al-Quran teman-teman. Bagaimana cara melafazkan Al-Quran itu dengan benar. Banyak kok anak-anak yang lebih kecil dari dia teman-teman ya. Umur 5 tahun, 6 tahun. Tapi cara lafazannya itu jelas makharijul hurufnya teman-teman. Lah ini teman-teman ya adabnya sudah nggak benar ya. Kemudian cara membacanya juga. Apalagi orang akan berekspektasi lebih. Ini kan cucu Nabi, anak seorang Habib, putra mahkota lagi gelarnya teman-teman ya. Kok seperti ini cara baca Al-Qur'annya teman-teman ya. Makanya saya katakan tadi, apa mungkin seperti inilah ya regenerasi dari kalangan para kabib-kabib ini ya. Nggak penting ya baca Al-Quran itu dengan bacaan yang indah, makharijul huruf jelas. Yang penting gua ini ya keturunan Nabi, cucu Nabi, anaknya Habib, ya sudah, gua bebas sebebas-bebasnya. Apalagi tadi dia menyebut teman-teman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masa begitu cara menyebut nama Nabi teman-teman? Nabi, bukan Nabi ya. Subhanallah. Makanya saya katakan di awal tadi teman-teman, di awal video saya teringat ya cara bacaan Al-Quran bocah ini dengan salah seorang Habib senior yang diwalikan. Siapa teman-teman ya? Pak Habib Umar Hafiz. Coba kita simak. Ini ya sama teman-teman ya. Apakah seperti ini memang ya apa cara baca Al-Qurannya ya generasi-generasi yang garis keturunan dari tarim-tarim ini teman-teman? Coba kita simak ya. Ini bacaan Al-Quran dari Pak Umar Hafiz. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى من يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah, mirip teman-teman ya. Jadi maksud saya begini teman-teman ya, Atos ini kan ya masih muda gitu ya. Jangan sampai nanti tuanya bacaan Al-Qurannya seperti Pak Umar Hafiz. Ini bukan saya menghina teman-teman ya, tapi mungkin Pak Umar Hafiz dulu masih mudanya, masih kecilnya, mungkin kurang banyak belajar teman-teman ya, bagaimana memperindah bacaan Al-Quran. Padahal sebenarnya itu bisa loh. Apa sih yang nggak bisa dipelajari teman-teman ya, kecuali sudah mentok ya baru nyerah ya. Nah makanya saya katakan ya, Atos ini kalau nggak mau seperti ini nanti bacaan Al-Qur'annya di masa tuanya. Kalau sudah masa tua teman-teman ya semangat belajar kurang teman-teman ya. Mumpung masih muda nih, perbaiki cara bacaan Al-Qur'annya ya, makharijul hurufnya ya, cara pelafazannya itu yang jelas teman-teman. Apalagi plus ditambah misalkan belajar irama Al-Qur'an, jadi tambah indah teman-teman ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kenapa teman-teman ya? Orang juga akan berekspektasi tinggi, ekspektasi lebih terhadap mereka-mereka ini yang katanya cucu Nabi, teman-teman. Kok bacaan Al-Qur'annya seperti ini ya? Jadi orang berpikir, oh mungkin seperti ini para kabib-kabib ini mendidik anaknya. Ya, nggak penting ilmu agama, nggak penting bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar teman-teman. Yang penting dia cucu Nabi, ya, keturunan Rasulullah, ya sudah, ceramah saja. Ya makanya hasilnya seperti ini. Ya, Toib. Sekarang kita simak. Kalau tadi kan Atos itu, ini ada lagi
dari Habib bocil yang sudah beberapa kali kita reaction bacaan Al-Qur'annya, yang dulu menyebut tabat yada dengan tabat yaba. Ya kalau sekali dua kali teman-teman terulang, ya mungkin itu kepleset lah ya. Nah ini ada lagi ya, si bocil ini nyebut firman Allah Azza wa Jalla, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu kan firman Allah Azza wa Jalla teman-teman ya, tapi dia menyebutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Coba kita simak videonya. Jangan kalau kita sumpah, kalau kita gerutu, kalau kita ini ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad. Sabda. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketenangan, kegembiraan, dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan di hati kita. Nah, ini teman-teman ya. Ini mungkin adiknya atau kakaknya dari atau situ ya. Yang jelas ini saudara teman-teman. Jadi yang dia baca tadi itu firman Allah Azza wa Jalla ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla maka hati menjadi tenang. Tapi dia mengatakan ya Rasulullah bersabda. Dan ini beberapa kali terulang teman-teman ya dari ceramah bocil ini. Dan yang hadir di situ juga ya Allah banyak sekali orang-orang tua. Ya ini kan dia meneruskan majelis Darul Mustafa peninggalan ayahnya ya, jadi jamaah yang banyak ini ya yang memang jamaah dulu-dulu, jamaah dari ayahnya teman-teman. Tapi yang saya maksud begini loh teman-teman, apakah nggak ada yang ngeh di situ ya jamaahnya? Masa nggak ada yang tahu yang disebutkan tadi itu adalah firman Allah Azza wa Jalla teman-teman? Mbok ya ditegur dong. Tapi faktanya ini beberapa kali terulang masalahnya teman-teman. Makanya kita berpikir bisa jadi mungkin nggak ada yang negur ya, dibiarkan saja. Entah takut kualat mungkin ya, karena dari mereka itu kan seperti itu. Yang nggak boleh menyalahkan para kabib ya, barang siapa yang membenci para habib anak keturunan Nabi nanti kualat, nanti masuk neraka jahanam. Subhanallah. Ya kalau seperti itu ya nggak bakalan ada perubahan teman-teman. Kalau masih terdoktrin ya seperti itu, kualat nanti kalau ya menasihati anak seorang habib keturunan Nabi. Subhanallah ya, seperti ini teman-teman, kok dikasih panggung ceramah yang dengarkan orang-orang tua, orang-orang dewasa, yang saya yakin di situ ya pasti ya ada yang jauh lebih ya punya ilmu lah teman-teman. Yaitu tugas kalian ya memberikan teguran kepada bocil ini. Ini aneh sekali bagi saya teman-teman ya. Kok bisa? Ini pandangan saya sih, mungkin kalian setuju. Ini belum layak untuk ceramah teman-teman. Sangat-sangat belum layak. Ya tapi itu mungkin yang saya katakan di awal, mungkin seperti ini cara regenerasi dari karangan Ba'alawi ini teman-teman. Gak perlu ilmu tinggi. Yang penting ya anaknya seorang habib, ada darah Nabi, cucu Nabi teman-teman. Sudah bebas ceramah. Ini teman-teman, dari meneruskan nih ya pengajian dari Darul Mustafa ayahnya teman-teman. Mbok ya lihat-lihatlah siapa yang meneruskan teman-teman. Ayahnya saja Pak Habib Hasan Ja'far Asegaf itu teman-teman. Maaf, ini kita jadi ungkit lagi. Banyak kok cerita-cerita dawirnya, kedustaannya teman-teman. Ini diteruskan lagi sama anaknya teman-teman. Ini kita khawatir teman-teman akan jadi generasi pendongeng seperti para kabib-kabib senior teman-teman. Taib, mungkin itu bisa kita share-share di video kali ini teman-teman. Semoga ada manfaatnya ya, sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.